Apa kabar pemirsa JAK TV dimanapun Anda berada saat ini? Anda menyaksikan program Tokoh Kita, dan saat ini saya sangat spesial bisa berbincang dengan tokoh yang satu gini ya. Sudah ada bersama saya Menteri Koperasi dan UKM Bapak Teten Mas Duki. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Apa kesibukannya untuk saat ini Pak? Sekarang saya banyak keliling-keliling ke lapangan ya untuk memahami problem-problem di lapangan. Usaha kecil menengah ini kan kompleks ya, jadi kita harus tahu persis. Belusukan jadi diperlukan di sini ya Pak ya. Ya. Pak Teten, mungkin masyarakat ataupun warga Indonesia ingin mengenal lebih jauh sosok dari Pak Teten Mas Duki ini. Kalau boleh bercerita dulu dilahirkan dan besar di mana Pak? Ya sebenarnya saya lahir di Garut lah, besar di Garut, terus kuliah di Bandung, ya terus Jakarta. Dan ya saya habis di dunia gerakan lah, aktivis NGO gitu. Waktu saat perkuliahan dulu ngambil jurusan apa? Kimia, dengar-dengar ya Pak? Ya saya ngambil, kan dulu saya ingin jadi guru lah. Dulu saya terpukau oleh seorang guru fisika lah. Ini dulu di SMA atau di SMA? Di SMA. SMP, SMA saya terpukau oleh seorang guru biologi dan guru fisika di SMA. Lalu saya pengen jadi guru, jadi waktu itu saya ada kesempatan tanpa tes. Saya milih di IKIP dan ngambil jurusan IKIP Bandung. Saya ngambil kimia dan minor matematik. Ya. Kenapa tertarik di kimia Pak? Ya hampir semua kehidupan ini kan ada masalah kimianya. Jadi waktu itu saya tertarik ingin menjadi pengajar ilmu kimia. Tapi ternyata belakangan malah nggak jadi guru. Tapi menghabiskan masa kecil di kampung halaman. Kampung halaman di Garut. Oke. Ada pengalaman menarik mungkin Pak selama waktu kecil dulu bermain bersama teman-temannya gitu? Ya biasa seperti orang desa lah. Ya. Ya main dengan binatang, ya tanaman, sungai atau orang-orang kampung, seperti itu aja. Masjid, madrasah, ya paling seperti itu. Tapi kebetulan ayah saya juga dulu seorang pengusaha, ada beberapa pabrik tapioka. Nah saya paling senang kalau di hari libur main di pabrik. Ya. Dibesarkan dari keluarga tani, betul Pak? Ya, selain itu memang juga ayah saya juga bersamaan petani. Saat ini menjadi menteri bagaimana Pak? Terbayang nggak dulu saat kecil ketika bermain bersama dengan teman-teman dan saat ini sudah memimpin negara begitu menjadi menteri begitu Pak? Ya, saya atau sih punya cita-cita lain pada saya saat sih biasa aja karena ya saya kan memang kehidupan saya, aktivitas saya lebih banyak berhubungan dengan orang-orang biasa. Saya juga orang biasa dan saya tidak pernah putus. Saya kenal siapa aja. Jadi apalagi sini sekarang ngurusin juga orang-orang kecil, orang-orang biasa. Jadi saya enjoy. Sudah merasa dekat karena dulunya juga mengalami mungkin dengan kayak dunia saya aja lah. Iya. Gitu. Ada pengalaman menarik Pak selama masa perkuliahan di kimia dulu, atau merasa kesulitan atau menemui kendala begitu? Ya dulu kan karena waktu kuliah udah mulai banyak aktivitas mahasiswa. Saya udah mulai tidak terlalu serius kuliah. Gitu. Tadi Bapak sempat bilang itu waktu masuk perkuliahan tanpa tes begitu Pak, betul ya Pak? Ya waktu itu memang ada kan itu ada kebijakan program itu. Jadi saya di SMA tanpa tes masuk IKIP. Gitu. Apa tuh Pak dulu persyaratannya dengan nilai rapor yang bagus? Ya rapor lah, dari rapor lah. Apa mata pelajaran mungkin yang di SMA Bapak paling gemari begitu? Atau sudah biologi saya suka, biologi, geografi saya suka begitu. Tapi belum mendalami kimia di SMA Pak?
ya kimia dasar kan paling itu. Hingga akhirnya tertarik ya Pak ya? Iya, tertarik. Oke, Pak Teten juga pernah mendapatkan penghargaan Ramon Magsaysay di tahun 2005 ya Pak ya. Ini penghargaannya di bidang apa ya Pak? Ya, saya waktu itu dianggap masyarakat, orang civil society lah yang punya kepedulian dengan masalah publik. Kira-kira itu. Jadi saya mendapatkan award ini ya karena saya terlibat dalam kehidupan sosial gitu. Kan memang dari sejak muda saya punya ambisi bagaimana mendorong transformasi sosial ya, mendorong kemajuan-kemajuan di masyarakat. Tidak punya agenda untuk masuk ke politik tuh enggak gitu. Ya selalu begitulah. Belakangan malah masuk ke politik. Pernah membidangi di bidang ICW betul Pak? Ya saya pendirinya. Ya waktu itu menjelang reformasi 98 itu kan kita udah prediksi waktu itu masalah korupsi ini akan menjadi masalah yang perlu diadres setelah kita masuk, kendati pun sudah ada pergantian pemerintahan begitu. Jadi waktu itu saya dengan teman-teman di LBH waktu itu banyak aktivis lah ya mendirikan ICW sebagai sebuah gerakan watchdog ya. Dan waktu itu belum ada gitu. Ya udah lama saya 9 tahunan. Tertarik di dunia politik akhirnya Pak? Atau memang suka berorganisasi dari masa sekolah memang? Ya kalau berorganisasi ya kan saya memang suka bergaul, saya terlibat di dalam banyak gerakan begitu. Tapi ke politik saya kira nggak direncanain. Kebetulan ada yang ngajak nyalon di... Karena dari kimia ke politik sepertinya ini lumayan agak berseberangan ya Pak ya? Ya nggak apa-apa kan kita di perguruan tinggi kan kita belajar metode ilmiahnya. Iya. Jadi memang ada sedikit sangkut pautnya Pak ya. Pak boleh ceritakan Pak, dulu kalau tidak salah pernah maju bersama Mbak Rieke Diah Pitaloka ya Pak ya? Ya itu awal saya masuk ke politik karena saya lagi mandiin domba begitu. Tiba-tiba waktu itu saya udah selesai di ICW, terus saya waktu itu diminta menjadi sekjen Transparansi Internasional. Saya juga udah mulai agak bosan di civil society. Wah, saya merasa nih gerakannya gitu-gitu aja. Saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Nah kebetulan saya ditawarin nyalon di Jabar. Dan mungkin kalau bukan di Jawa Barat saya juga nggak mau. Tapi karena kampung halaman saya, cobalah. Memang sudah kenal dengan Mbak Rieke dari dulu? Sudah lama kenal. Akhirnya memang siap untuk maju ya? Ya waktu itu saya justru eksperimen aja karena sebenarnya tidak ada persiapan dan waktu itu udah harus masuk masa kampanye. Ya, sementara incumbent udah 5 tahun kampanye kan. Jadi saya nggak ada persiapan tapi ya coba aja. Saya memang seneng nyoba gitu. Dan mestinya memang banyak aktivis yang masuk ke politik. Ya, politik partai itu kan harusnya diisi oleh orang-orang yang saya kira punya agenda perubahan masyarakat. Ada sedikit merasa perbedaan yang sangat ini tidak Pak, begitu dari kita kuliahnya eksak tiba-tiba mengikuti politik begitu? Oh enggak lah, biasa aja kan hidup mengalir gitu aja. Ya saya kira kita kan juga tidak mungkin netral, tidak mungkin flat aja begitu ya Pak, harus ada ya liku-liku. Tidak mungkin kita steril dalam kehidupan sehari-hari dalam politik. Kita satu saat juga harus ngambil sikap, apalagi saya sudah lama ikut di dalam gerakan sosial. Dan saya kira dari gerakan sosial kan intinya ada perubahan. Dan perubahan itu kan nggak bisa sendirian karena menyangkut kebijakan dan kebijakan publik. Ya, kebijakan publik ya mau nggak mau harus berurusan dengan politik, dengan parlemen, karena berkaitan dengan regulasi pastinya ya Pak ya. Baik Pak Teten, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Akan lebih banyak yang saya gali lagi tentang sosok Pak Teten Mas Luki, tapi usai jeda pariwara berikut tetap bersama kami di program Tokoh Kita.